Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelompok kami sebagai berikut, ada Arkaila Merja Prabowo, ada saya sendiri Diki Fitria Pendung, ada Nia Wulandari, Tiara Noviati, dan Muhammad Rehan Arasid. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUD SRI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Pada masa demokrasi liberal ini, sistem pemerintahannya yaitu parlementer dengan kabinet parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian ada alat perlengkapan negara yaitu presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa ini ada DPR sementara yang dibentuk saat UUD SRI 1950 berlaku, terdiri dari anggota DPR RIS, ketua dan anggota Badan Pekerja KNIP, serta anggota yang ditunjuk Presiden. Selanjutnya, praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Berikut kabinet-kabinetnya. Yang pertama ada Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pemilu pertama Indonesia 1955 dengan 28 partai ada 2 tahap. Yang pertama 29 September pemilihan anggota parlemen, yang kedua 15 Desember pemilihan anggota konstituante. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Kabinet Juanda Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kondisi negara kacau. Penyebabnya yaitu gagalnya konstituante menyusun UUD baru, persaingan politik meningkat, hingga ketidakstabilan negara. Tanggapan Soekarno atau solusinya, dia mengusulkan konsep demokrasi terpimpin untuk kembali ke UUD 1945. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis yaitu A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). 1. Daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dari APRIS. Pada tahun 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan, dan pada tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.
Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Yang kedua, daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereuh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh Aceh yang semula merupakan daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bereuh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan di Aceh ini dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut berhasillah dicapai penyelesaian secara damai. Yang ketiga, daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung ke dalam Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TIM Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, selanjutnya adalah pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Nah, kemudian dibentuklah gerakan dewan berikut. Yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Kemudian yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Labu Mangkurat tentunya di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Dewan Mauhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vences Samuel. Nah, puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, yang dimana Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam, atau 5 hari. Tanggal 12 Februari 1998, di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat, A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah, serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus, yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955, terjadi proklamasi PRRI Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, memutuskan hubungan dengan yang berisi bahwa daerah pemerintah pusat untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI. Pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI Permesta. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Dekret Presiden Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1905 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi Menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara,
Jaksa Agung, Ketua Dewan Perencanaan Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 68 orang. Beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikan dengan membentuk DPR gotong royong DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tiga, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 4. Membentuk Front Nasional melalui penerapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ialah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, apabila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD. Apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah, hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Ya, segitu saja dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.